wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Zulfiana, NIM 21411 04011021. Saya dari 3 MBIB. Di sini saya akan mereview atau menjawab pertanyaan soal akhir semester yang diampu oleh Bapak Nur Halim, yaitu mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, jam belajar pada kurikulum 13 itu diatur dalam 1 minggu sekali, atau seperminggu. Kalau kurikulum merdeka itu dalam 1 tahun sekali. Lanjut, poin selanjutnya yaitu proses pembelajaran pada kurikulum merdeka dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan murid dengan gurunya. Sedangkan kurikulum 13 lebih mengutamakan kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, modul ajar menurut saya yaitu rencana pelaksana pembelajaran atau RPP, namun yang membedakan adalah dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lebar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa tersebut. Baik, saya lanjutkan dengan poin nomor 2, jelaskan perbedaan secara mendasar antara RPP dengan modul ajar. Menurut saya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dan upaya pencapaian kompetensi dasar atau KD. Ya, untuk poin terakhir yaitu penilaian kurikulum 13 berdasarkan aspek pengetahuan, lebih ke aspek keterampilan, aspek sikap, aspek perilaku. Sedangkan untuk kurikulum merdeka mengutamakan profil pelajar Pancasila, kegiatan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler. Baik, solusinya adalah tidak ada dikotomi antara pendidikan dengan madrasah, karena itu akan menimbulkan kekeliruan antara pemahaman ke kalangan masyarakat luas yang ada pada akhirnya menghambat proses penyelenggaraan pendidikan nasional yang sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Baik, soal yang terakhir yaitu jelaskan 1 persoalan pengembangan kurikulum madrasah kemudian jelaskan langkah solusinya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Baik, saya di sini akan memberikan persoalan terhadap dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah diidentikan dengan sekolah karena memiliki muatan secara kurikulum yang relatif sama dengan sekolahan umum. Di sini, di sisi lain juga ada madrasah dianggap sebagai pesantren dengan sistem klasik yang kemudian dikenal dengan madrasah diniyah. Ada beberapa contoh sikap yang mencerminkan moderasi beragama sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Yang ketiga, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda dengan teman kita. Dalam Indonesia ini, bahwasanya yang dimoderatkan bukan agama di Indonesia saja, melainkan pemahaman atau cara individu beragama yang perlu dimoderatkan. Moderasi beragama menjadi sebuah penengah dalam keberagamaan agama yang ada di Indonesia. Moderasi menjadi budaya Nusantara yang berjalan seiring searah, tidak saling menyangkal
lokal antara kearifan lokal dan keagamaan, melainkan bersikap toleran serta mencoba mencari penyelesaiannya. Soal nomor 3 yaitu uraikan bagaimana cara Anda mendesain modul ajar yang dilakukan dengan moderasi beragama. Menurut saya, moderasi beragama merupakan pemahaman dan pengalaman ajaran agama yang dilakukan secara seimbang supaya terhindar dari perbuatan ekstrim ketika menerapkannya. Prinsip moderasi sudah terkandung dalam agama, yaitu keseimbangan serta keadilan. Memahami moderasi beragama harus secara tekstual, bukan konstekstual, seperti halnya moderasi beragama dalam Indonesia ini. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.